subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji, tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Kami berucap sebanyak ciptaannya, seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Inna na'tarifu bikulli junubina janbal ghaflati wal maksiyati wa janban nifaqi wal jahli wal kibri. Sungguh kami akui ya Allah akan segala dosa kami, dosa lalai taat padamu dan maksiat kami, dosa kemunafikan, kebodohan dan kesombongan kami. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana ya Allah wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami ya Allah dan ibu bapa kami, kasihanilah mereka seperti kasih mereka pada di waktu kecil kami. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi Muhammad sayyidis sabirina wal alamin sayyidis solihina wal rahimin sayyidir rahimina wal nasirin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Ya Allah, curahkanlah salawat salam kami pada penghulu Nabi kami, Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala makhluk, penghulu orang soleh dan kasih sayang, penghulu pengharap Allah dan penolong sebanyak jumlah makhluk Allah. Salawat dan salam pada semua sahabatnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.
dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'asyuna. Ya Allah, perbaguslah agama kami, karena ia adalah urusan penting kami. Perbaguslah urusan dunia kami, karena ia tempat hidup kami. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma na'udzu biridhaka wa min jawali nikmatika wa tahuli afiyatika wa faj'ati nikmatika wa jami'i syaqatika. Ya Allah, kami berlindung dengan ridho-Mu dari hilang karunia nikmat-Mu dan kesehatan. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqata li fi hajjal majlis wa liman khadima li hajjal majlis wa khususan li Aba Guru Sukumpul Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani Syekhul Fatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat urusan-urusan yang sangat penting maupun yang tidak begitu penting, hajat-hajat urusan yang kecil maupun urusan-urusan yang besar. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menurunkan kepada kita kelembutannya, kasih sayangnya kepada kita, pertolongannya dan ridhonya. Sembari kita berdoa kepada Tuhan, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan war ridho. Semoga Allah menyibukkan kita dengan ketaatan kepadanya melalui anggota tubuh kita, jiwa kita, diri kita, dan makrifat kita kepadanya melalui hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan sembari kita berharap agar Nabi SAW selalu hidup bersama kita dalam hidup kita, kematian kita, barjah kita, dan akhirat kita. Semoga Allah menurunkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya kepada keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita, dan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jala'ul Qadir, minggu kemarin saya mengisahkan agar Fa'asin jonna bi gairika wasi zonna binafsika. Minggu kemarin saya mengisahkan ini, bersangka baiklah kepada manusia aja saya, atau kepada orang lain, dan bersangka buruklah pada dirimu. Ihkar nafsaka, hinakan dirimu di hadapan Allah, rendahkan hatimu di hadapan manusia. Jadi kayak apa tuh? Udah apa-apa, kita mengalah aja lah manusia nih.
Udah aja biar orang sombong, biar hanya urusannya sombong. Nggak bisa membesarkan kepalanya juga, perasaannya aja merasa hebat, ya kah? Biar kita datang, bah ini jar, kebetulan badan kita kurus lah, bah lidi datang jar. Lidi, dikatakannya lidi, kita tenang aja nih bapak, ayo kita terima aja barang aja ya lah, karena kita sudah sadar tidak ada satupun manusia yang mulia illa bitaqwa, kecuali hanya takwa kepada Allah aja wa jalla. Udah kalau orang kasar kayak itu iyalah, bahkan terang-terangan di hadapan kita, bungul nyawa nih aja, semuanya nih, bungul manusia ini mana yang tidak, ya kan? Nah, palo ini apa nih? Bu palo ibu ya. Palo ini bu datang ke psikoter, psikater kah? Psikio apa? Hah? Psikater. Jadi apa nih jar dokter? Kebetulan psikater nih kawan palui sekolah. Apa nih datang nih jar aku nih dok aja punya istri bego benar, tahu lah pian bego. Nah bego tuh bahasa Banjar tuh bungul benar. Bego benar aja buai, mau pina musti palu ini. Jadi jar kawan palu yang dokter nih siapa sih itu kajar? Iya sih, itu orangnya cantik jar dokter psikiater ini. Cantik orangnya, memang cantik orangnya, bagus orangnya, langkar orangnya, tapi bego banget aja palu. Palu ini kasar banget juga kalau lah. Jar psikiater cocok aja tuh. Kenapa jadi cocok jar psikiater? Jar palu. Dia itu memang bego. Kalau inya tidak bego, tidak maunya dengan kamu jar psikiater itu. Bingung pikir apa itu maksudnya jar begini aja Pak Jar. Dia itu kan seksi, dia itu kan cantik, betul. Kenapa inya mau dengan kamu loh? Andaikan inya tuh bagus, langkar, dia itu perempuan itu tidak bego, pastinya menolak dengan kamu loh ya. Itulah coba ya, karenanya bego itulah lalunya mau berjodoh dengan kamu kalau ya. Kenapa jar begonya jar? Begonya paham aja kalau situ jar dokter nih. Coba bercermin dulu jar dokter. Bercermin dulu jar. Bercermin paling. Nah podok jar. Coba lihat lawan rupa-rupa orang, rupa ikam itu jar dokternya karena kawannya juga kan tadi kurang pada dari orang lain. Kurang banyak kurangan. Nah, berarti perempuan itu dasar bego aja paling mau lengkap. Ya kah? Nah, artinya hidup ini berlogika saja. Kita paham aja, biarlah orang sombong. Ya. Nggak tahu urusannya, pokoknya orang lain tuh baik daripada diri kita tidak baik. Dengan demikian lalu kita menghibah terus dengan Allah. Ya Allah, berdoa kita akhirnya nonton. Ya Allah, tolong aku. Doanya lalu sering mengucap Allahumma as'aluka lutfan wa aunan warrido. Allahumma as'aluka lutfan wa aunan warrido. As'alukanya boleh ditinggal supaya cepat. Allahumma lutfan wa aunan warrido. Kawal abu hafal bu. Allahumma lutfan wa aunan warrido. Dulu pernah kita nonton. Ya Allah berilah aku mohon padamu kelembutan. Kalau pian sudah diberi Tuhan kelembutan, sudah nyaman dah hidup nih. Wa aunan, pertolongan Allah terus. Ada orang mengatakan pian miskin, pian nijar. Toh belakangan pian dikayakan Tuhan. Aunan, pertolongan Allah. Warrido, memang banyak salah kerjaan nih, tetapi belakangan Allah mengaturkan supaya pian menjadi orang yang diridai oleh Allah. Ini hebatnya doa. Catetkah? Catetkah? Masya Allah. Catetkah? Nggak ada kah? Masya Allah. Nah, iyalah, keringat lagi nih. Atau ulun kan nggak diingat. Pina bingung, ibu-ibu pina bingung doa apa tuh ya? Di anu ada juga tuh, cuma kalian carilah ya di kita catatan.
Nah. Nah. Nah, ya. Allahumma as'alukanya kan salah, supaya ringkasnya langsung lutpan. Nah, lutpan nih doa saya Abdul Qadir Jalani. Allahumma lutpan wa aunan. Nah, salah, wa aunan. Warido menyaman bana amalannya. Warido sudah diterjemahkan. Allahumma lutpan ini keingatan anulah hahalipan. Lutpan tulisannya lutpan wa aunan warido. Nah, nyaman mana sudah ya kah? Ya Allah, lutpan, beri aku lutpan, kelembutan, wa aunan, pertolongan, warido, dan ridho. Lengkap ya kalau sudah lengkap kah? Kena penyakit tidak mau, karena Allah menghadapi kita dengan cara lembut, ya kah? Mun Allah menghadapi kita dengan kohar, ya nang kena penyakit terus pian, kena musibah, kena masalah pian, ujian terus hidup, ya kah? Jadi kita perlu ini lutpan. Aunan bang, perlu kada pertolongan Allah? Perlulah. Nah, ulun guru sudah pindah berduit pang wah ini pula. Apa tidak perlu lagi dengan pertolongan Allah? Perlu. Aunan, warido, dan ridho. Nah, Palui gue naik pesawat ke Surabaya. Pertama kali hanya ke Surabaya Palui ini sudah tua juga. Pas melihat ada binian cantik, pas melihatin nomor, pas duduk di samping perempuan cantik tuh. Lalu Palui ini mendekati perempuan tuh. Apa kabar ding? Wah, ya ding jadi. Palui, apa kabar ding jadi. Mereka salam betul. Nak kemana aja Palui? Utakon nak kemana aja? Pesawat ini kan menuju Surabaya lah. Anak ke Surabaya aja binian tuh. Anak ke Surabaya aku jadi perempuan itu. Sama lah aku ke Surabaya juga pas-pasan aja Palui. Nyata aja perempuan tuh satu pesawat ke Surabaya, kemana lagi? Nah, salah pendekatan. Ya kelak, dekati Allah dengan kelembutan. Jangan dekati Allah dengan keadilannya, tapi dekati Allah dengan kelembutan. Ya Allah, beri aku kelembutan. Hadapi aku dengan kelembutan. Masya Allah. Ingat lagi kita baca kitab nih. Waktum amraka, sembunyikan saja urusanmu dengan manusia. Sebisa-bisa kamu sembunyikan. Waktum amraka, sembunyikan, rahasiakan, ungkapkan di hadapan Tuhan. Tapi sebelum mengungkapkan itu baca dulu Allahumma lutfan wa aunan warido. Baca itu dulu, hanya ucap itu, supaya Allah nanti menjawab doa kita juga dengan lutfan, dengan kelembutan. Nah, paham japian kelembutan tuh, pikirkan jangan apa kelembutan tuh. Wa kun ala zalika ayyuqala laka, dan jadikanlah ala zalika ila ayyuqala laka tahaddas bi nikmatillah alayya. Jadikanlah apa yang ila ayyuqala laka, orang berkata kepada orang, sehingga orang berkata kepada Allah, tahaddas bi nikmatillah alaika. Karena kita ini sering berdiam, tenang, bersahaja, penuh semangat, karena yakin Allah menolong kita.
Sehingga sampai-sampai orang bertanya kepada kita. Bahasa Banjar, ada amalan apa nih? Bina tenang-tenang aja nih. Orang ekonomi sulit. Tahaddas binikmatika alaika. Kisahkan, kabarkan kepada kami. Nikmat apa yang Allah berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi tenang. Katakan aja. Apa? Ujar orang, saking orang merasa bingung sampai begitu keadaanmu karena kamu sering menyimpan rahasia dirimu. Orang sakit-sakit, kita tidak sakit, ya kan? Orang krisis ekonomi, krisis duit, kita tidak krisis ekonomi. Krisis juga Bang, cuma tidak disuarakan, gitu kan? Jadi bingung orang, ada apa ini? Allah memberikan kelembutan, kita dapat menahan kesusahan kita di hadapan manusia, kita ungkap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa kana Ibnu Sam'un rahimahullah, berkata Syekh Sam'un rahimahullahu alaihi, ada Ibnu Sam'un ini hidupnya sebelum Syekh, hidupnya di atas lagi, kira-kira abad kedua. Beliau ini terkenal orang alim, orang yang pintar berpidato. Kalau kita sini Soekarno lah, itu kan Soekarno kalau dulu pandai berpidato, atau kalau kita terkenal pintar, orang alim. Sehingga dalam pidato Ibnu Sam'un ini tidak pernah tergambar kekecewaan dalam hidupnya. Oh, tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Nah itu ada juga zaman para nabi dulu, ada juga kayak itu namanya Samson. Pernah dengar lah Samson? Bukan Ibnu Sam'un ini lain, Samson ya, Samsuni lah bahasa kita sini, Samsuni, Samson dah lah. Nah karena dulu dengar Samson lah, orang kisahkan ini nah Ibnu Sam'un ini dulu nah Ibnu Sam'un. Ijaza'atul karamah, apabila datang kepada beliau karamah. Karamah itu kemuliaan dari Allah, kemampuan yang luar biasa diberikan Allah kepada Sidin. Orang banyak bertanya, wah hebatnya engkau Ibnu Sam'un, dari Irak bisa ke Mekah tanpa pakai pesawat, tanpa pakai kuda, bagaimana bisa seperti ini? Ibnu Sam'un berkata, hajihi kid'atun, ini adalah kid'ah, ini hanyalah tipuan daripada minas setan rajim. Wadama ala jalika hatta kila lahuman anta waman abuka tahaddas binikmatika alaika. Siapa ayahmu, siapa anu hebatnya kamu, sebagainya. Kata Ibnu Sam'un, ini semuanya tipuan setan aja, jangan dipikirkan itu. Aku kayak kamu aja, juga berangkat haji sama aja seperti orang, padahal orang tahu ini lain dari biasanya. Nah seperti itu, merendah diri. Maka rendah hatimu di hadapan manusia tidak mengurangi derajatmu di sisi Allah, bahkan menaikkan derajatmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti hambaku ini bisa merahasiakan dirinya di hadapan manusia. Subhan. Makanya Nabi itu, Nabi Muhammad itu mujizatnya paling sulit diketahui kadang-kadang ya lah. Ya kan, sampai orang bertanya, coba kalau mujizat Nabi Sulaiman kelihatan benar lah, mujizat Nabi Ibrahim dibakar, siapa yang tidak tahu? Ya kah? Mujizat Nabi apa yang paling hebat mujizat Nabi? Ya bingung orang. Yang paling diingat orang apa? Wahyu Al-Quran. Iyalah, yang sampai sekarang terlihat mujizatnya itu. Cuman begitu sama. Padahal mujizat beliau itu sangat besar. Salah satunya mujizat yang sangat besar itu adalah Isra dan Mi'raj. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa kecuali hanya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak terpikirkan oleh orang lain. Subhanallah. Kesimpulannya dalam Jalalaul Qadir, maka belajarlah kita merendahkan diri, meratap dengan Allah Azza wa Jalla perbanyak mungkin. Jangan meratap berkeluh kesah di hadapan manusia. Tetapi di hadapan manusia kita tetap bersahaja, merahasiakan urusan kita, merahasiakan masalah kita sebisa-bisa mungkin kalau bisa, kecuali tidak bisa lagi, ya kah? Nah,
baru tercebur ke sungai sudah minta tolong, baru kecebur ke sungai, ya kah? Baru kecebur ke sungai sudah tolong, beluman lagi merasakan sungainya sudah minta tolong, kita berdiam dulu. Paloi karena jatuh ke sungai, Paloi ini berkunjung berenang tuh tidak begitu lihai juga, langsung minta tolong ya orang sekampungan, orang dengar teriak. Orang kampung tidak ada menolonginya, kenapa aja Paloi tidak ada menolonginya? Sekalinya banyunya surut aja sekalinya. Mana orang kampung menolongi, tahu orang kampung sudah sungai di situ surut. Nah, siapa salah? Nah, kecuali tidak bisa lagi sudah, ya kah? Hanya minta tolong. Kalau masih bisa kita rahasiakan saja. Disitulah nanti Allah membuka rahasianya, betul gaib nih, betul kunci kegaiban. Allah memberikan jalan secara gaib kepada manusia dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani ya Hamid ya Muhdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agni bihalalika anharamika wa bifadlika aman siwa ya Guni ya Fatah ya Basit ya Rahman ya Rahman ya Wasi ya Razak Rizqan kasiran wa ginaan wa wasi'an wa midraran wa mubarakan ya Ghani ya Hamid ya Muhdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud